Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terkait materi yang sudah kami pelajari di modul 1.1. Dimulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Apa yang saya pelajari dari modul 1.1 membuat saya menyadari bahwa sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih menyusun bahan ajar tanpa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian itu artinya pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Yang ketiga, saya juga jarang melakukan refleksi tentang pembelajaran di kelas. Jadi, tanpa mengetahui bagaimana kesan dari siswa tentang pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Untuk saya pribadi, setelah mempelajari modul 1.1 saya menyadari dan sangat ingin mengimplementasikannya bahwa pembelajaran di kelas harus selalu berpihak pada murid. Artinya, bukan hanya keinginan guru saja yang harus diikuti atau dipenuhi dalam pembelajaran tersebut, tapi pendidik harus juga mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dan harus mendukung kebutuhan belajar siswa tersebut. Yang kedua, saya menyadari bahwa refleksi selalu harus dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Gunanya untuk apa? Refleksi bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon para siswa tentang pembelajaran dan apa yang harus diubah atau diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, saya menyadari bahwa bahan ajar yang disusun seharusnya memberi anak kesempatan dan kemerdekaan untuk belajar seluas-luasnya. Dalam hal ini, arti belajar, kesempatan belajar dan kemerdekaan belajar yang seluas-luasnya yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor potensi yang dimilikinya dan membuat mereka tidak terkekang dengan pembelajaran yang monoton. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Untuk saya pribadi, setelah mempelajari modul 1.1 saya menyadari dan sangat ingin mengimplementasikannya bahwa pembelajaran di kelas harus selalu berpihak pada murid. Artinya, bukan hanya keinginan guru saja yang harus diikuti atau dipenuhi dalam pembelajaran tersebut, tapi pendidik harus juga mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dan harus mendukung kebutuhan belajar siswa tersebut. Yang kedua, saya menyadari bahwa refleksi selalu harus dilakukan di setiap akhir pembelajaran. Gunanya untuk apa? Refleksi bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon para siswa tentang pembelajaran dan apa yang harus diubah atau diperbaiki atau perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu selalu menekankan pada kemerdekaan siswa dalam belajar. Nah, hal yang bisa saya terapkan dalam hal ini tentu saja dimulai dengan merancang pembelajaran dengan menggunakan metode yang menyenangkan dan efektif bagi para siswa. Menyenangkan dalam artian mereka menikmati mendapatkan kesempatan belajar seluas-luasnya dan selalu menantikan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sedangkan efektif diartikan para siswa berhasil atau dapat mencapai
target pembelajaran yang sudah dirancang, dengan tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang menarik bagi mereka dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengasah potensi mereka. Yang kedua yaitu melakukan refleksi di tiap akhir pembelajaran untuk mengetahui respon siswa tentang pembelajaran hari itu. Ini tentu saja berguna bagi pendidik dalam merancang pembelajaran di pertemuan berikutnya. Apa yang perlu diubah atau yang perlu ditingkatkan atau bahkan dipertahankan dalam pembelajaran berikutnya, baik terkait materi, cara penyampaian, kegiatan, dan bahkan evaluasi. Kemudian yang ketiga tentu saja melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku atau monoton di dalam kelas, tapi pembelajaran juga bisa memanfaatkan area-area yang ada di sekolah atau yang tersedia untuk fasilitas pembelajaran. Itulah kesimpulan dan refleksi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dan terima kasih.